Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقرأ الحديث. Barakallahu fikum. Masuk pada hadis setelahnya, masih di dalam bab dalam kitab shalah, bab istihbabul kasrati fil jamaah. Bab istihbabul kasrati, disunahkannya jumlah yang banyak fil jamaati, di dalam salat jamaah. Wa an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli, salatnya seseorang bersama dengan orang lain. Artinya sholat jamaah jumlahnya cuma 2, tapi sholat jamaah azka min sholatihi wahdahu. Itu azka. Azka berarti apa? Kalau makna secara zahirnya itu lebih suci, tapi yang dimaksudkan di sini yakni aksaru ajron. Azka di sini maknanya aksaru ajron, lebih banyak pahalanya. Azka maknanya apa tadi? Aksaru ajron, lebih banyak pahalanya. Ya, karena azka itu isim tafdil.
Asalnya apa? Zakiyun atau zakatun. Zakat sendiri maknanya adalah an-namwu, tumbuh, berkembang. Sehingga dimaksudkan dengan azka di sini aktsaru ajron. Salatnya seseorang dengan seseorang yang lain, salat jamaah dengan jumlah 2 orang saja itu lebih banyak pahalanya dibandingkan salatnya sendirian. Sebagaimana sudah berlalu penjelasan dari hadis, diutamakannya salat jamaah melebihi salat munfarid, salat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat. Kemudian wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Ya, salatnya seseorang dengan 2 orang makmum itu lebih besar pahalanya dibandingkan salatnya dengan 1 makmum saja. Wa makana aksara, dan apa yang jamaahnya itu lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Di sini dijelaskan hadis ini hadisnya dhaif. Jadi meskipun disebutkan di dalam keterangannya itu wa sahahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, tapi yang benar hadis ini hadis yang dhaif. Dan cukup apa yang sudah berlalu di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim akan besarnya keutamaan salat jamaah dibandingkan salat sendirian, maka itu sudah mencukupi dan menunjukkan keutamaan yang besar dari salat jamaah. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Abu Basir, dan Abu Basir ini dikatakan majhulul hal, dia tidak dikenal. Maka disebutkan beberapa faedah yang ada di dalam hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Di antara yang pertama, annal jamaah laisat syarton li sihhatis shalah. Annal jamaah, bahwasanya jamaah itu laisat syarton, bukanlah syarat li sihhatis shalah, untuk sahnya salat. Dari sisi mana kita mengambil istidlal seperti ini? Kata beliau Syekh Utsaimin, dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya hadis ini sahih, itu salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salatnya seseorang bersama dengan 1 orang, maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan salatnya sendirian. Artinya, kapan ada seseorang yang sholat sendirian tidak berjamaah tanpa uzur, maka sholatnya sah tidak? Sholatnya sah tidak? Sah. Karena jamaah di sini tidak atau bukan merupakan syarat sahnya sholat. Hanya saja berbeda penjelasannya jika dikaitkan dengan hukum dari sholat jamaah. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Bagi para ulama yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah dan bukan wajib, maka tidak ada iskal. Dia sholat sendiri tetap sah, dia dapat pahala dan tidak berdosa karenanya. Dan dia tidak berdosa ketika meninggalkan sholat jamaah. Paham ini? Kemudian bagi para ulama yang mewajibkan, menganggap wajibnya salat jamaah, sebagaimana pendapat beliau Syekh Utsaimin, beliau merojehkan yang wajib, maka
kapan ada orang yang sholat sendirian tidak berjamaah tanpa uzur, dia sholatnya tetap sah tidak? Tetap sah. Akan tapi dia apa? Berdosa. Penjelasannya seperti itu. Nah, sehingga beliau katakan di dalam faedah pertama di sini, annal jamaah laisat syarton li sihhatis shalah. Bahwasanya jamaah itu bukan syarat sahnya untuk sahnya sholat. Baik. Kemudian disebutkan di faedah setelahnya, kata beliau, zahirul hadis, apa yang nampak dari hadis, anna salatal jamaah laisat biwajibah, bahwasanya salat jamaah itu tidak wajib. Bahwasanya salat jamaah itu tidak wajib. Karena Nabi mengatakan apa? Hanya menjelaskan bedanya pahala. Hanya menjelaskan bedanya apa? Pahala. Sehingga apa yang nampak dari zahir hadis seakan-akan bahwasanya orang yang salat sendirian maka dia tidak mengapa. Atau nampak dari hadis bahwasanya salat jamaah hukumnya tidak wajib. Akan tapi para ulama yang berpendapat akan wajibnya sholat jamaah, maka mereka apa? Berdalilkan dengan hadis-hadis yang lain. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang lain. Di antaranya apa? Hadis yang sudah berlalu kan? Hadis siapa itu? Hadis Abu Hurairah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan ada seseorang untuk mengimami di masjid, kemudian beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk mencari kayu bakar, dan beliau mengatakan, sungguh aku akan mendatangi orang-orang yang meninggalkan salat jamaah dan aku akan bakar rumah-rumah mereka. Maka adanya wa'id, ancaman di dalam hadis ini menunjukkan akan wajibnya salat jamaah. Hanya saja dia bukan syarat sahnya salat. Baik. Dan ini dikaitkan dengan keadaan ketika tidak ada udzur. Dikaitkan dengan keadaan ketika tidak ada udzur. Nanti akan ada penjelasan tersendiri apa saja udzur-udzur yang dibolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan salat jamaah, bahkan meninggalkan salat Jumat. Baik. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kaidahnya, di mana beliau mengatakan isbatul fadli li syai' la yadullu ala adami wujubihi. Penetapan keutamaan pada sesuatu, artinya sesuatu itu tetap berpahala, la yadullu ala adami wujubihi, tidak menunjukkan bahwasanya itu tidak ada kewajibannya. Tidak mengharuskan bahwasanya itu dikatakan tidak ada kewajibannya. Baik. Kemudian faedah setelahnya, annal jamaah tan'aqidu bisnaini. Annal jamaah, bahwasanya jamaah itu tan'aqidu, itu sah, bisnaini, dengan dua orang, dengan dua jamaah. Karena disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan ma'ar rajuli azka. Termasuk yang insya Allah nanti akan datang penjelasannya di dalam bab sholat Jum'ah. Maka sebagian para ulama, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan batasan sedikitnya sahnya sholat Jum'ah, maka para ulama membawa kepada keumuman dari syarat dari sholat jamaah, yaitu dua orang. Maka para ulama juga sebagian berpendapat bahwasanya batasan sedikitnya sahnya sholat Jum'ah itu juga dua orang. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya di bab sholat Jum'ah tersendiri. Sebagaimana di kalangan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan minimal berapa? Kalau di kalangan para Syafi'iyah 40. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 4 orang, dan seterusnya.
Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Baik. Kemudian setelahnya annahu kullama kanat al-jama'atu aksara fahiya afdalu. Annahu kullama kanat al-jama'atu aksara, bahwasanya setiap kali jamaah itu jumlahnya lebih banyak maka dia lebih utama. Kalau jumlahnya lebih banyak maka dia lebih utama. Jadi misalkan ada seseorang yang memilih untuk sholat di masjid yang lebih banyak jamaahnya, maka itu hal yang ada sandaran dalilnya. Itu ada sandaran apa? Dalilnya. Hanya saja keadaan seperti ini kemudian tidak berada pada kemutlakannya. Ya, tentunya ada keadaan-keadaan yang lain yang harus diperhatikan. Ya, kalau jumlahnya jamaahnya lebih banyak tapi imamnya keadaannya apa? Itu ada padanya kekurangan, ya tentunya keutamaan ini menjadi berkurang pula. Nah, semisal apa yang sudah berlalu penjelasannya. Ya, kita sholat di belakang imam yang tidak jelas akidahnya, maka tentunya lebih besar pahalanya, berlipat-lipat kalau kita sholat di belakang imam yang jelas akidahnya. Atau kita sholat dengan imam yang masih mencampurkan di dalam sholatnya itu beberapa hal yang menyelisih dari petunjuk Nabi SAW, maka tentunya lebih utama kita sholat di belakang imam yang mengetahui tentang fikih sholat, kemudian menegakkan petunjuk Nabi di dalam masalah di dalam ibadah sholat. Baik. Kemudian ada faedah ini yang terakhir, annahu la yanbaghi kasratul masajid fil ahya, bahwasanya tidak seyogianya membanyakkan masjid-masjid di kampung. Artinya bukan hal yang utama membanyakkan masjid-masjid di kampung. Yang kadang hal seperti ini terjadi ketika ada perselisihan. Karena di dalam satu kampung itu musolanya berdekatan, padahal jumlah jamaahnya masih sedikit. Ya, kalau jumlahnya sudah banyak, tidak menampung lagi karena masjidnya atau musolanya kecil, maka seperti ini perkara yang ma'dzur diberikan udzur. Tapi kadang terjadi di sini ada musola karena rebutan pengen jadi imam, ya? Pernah dengar? Ada ini di desa-desa, pernah dengar ya? Jadi rebutan pengen jadi imam, akhirnya bikin musola sendiri, padahal jaraknya tidak terlalu jauh dan dia punya pengikut memang. Nah, ini hal yang tidak diperintahkan atau tidak diutamakan. Dan tentunya segala sesuatu harus dikembalikan kepada orang yang berilmu, dikembalikan kepada fikihnya. Siapa orang yang paling berhak menjadi imam? Nah, sudah berlalu penjelasannya, tentunya dia orang yang paling aqra'uhum Qur'anan, orang yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Demikian juga dia orang yang mengetahui fikih-fikih salat. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis setelahnya. Hukmu imamatil mar'ah li ahli dariha. Hukmu imamatil mar'ati, hukum imamnya seorang wanita untuk anggota keluarganya. Hukum imamnya seorang wanita untuk anggota keluarganya. Misal ibu mengimami anak-anak perempuannya atau anak laki-laki yang belum tamyiz. Belum tamyiz. Atau misalkan ada di beberapa tempat seperti ma'had, pondok-pondok yang khusus ada di dalamnya itu para wanita, maka
bagaimana hukum jika mereka mengadakan sholat jamaah dengan imam seorang wanita. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummi Waraqah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau untuk mengimami anggota keluarganya. Rawah Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hanya saja di dalam hadis ini dikatakan oleh Asy-Syarih, hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Artinya ada kelemahan di dalamnya. Hanya saja disebutkan di dalam hadis yang lain, sebagaimana datang dari hadis Ummu Salamah, demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dahulu sebagian para sahabiyah maka mereka juga mengimami para wanita. Baik. Maka disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami anggota keluarganya. Untuk mengimami anggota keluarganya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis Ummu Salamah, demikian juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya disebutkan di dalam hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, beliau kunna ya ummannan nisa. Nah, dahulu Aisyah pernah mengimami para wanita. Maka disebutkan di antara faedahnya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, masyru'iyatul jamaah lin nisa, tersyariatkannya jamaah untuk para wanita. Masyru'iyatu al jamaati lin nisa, tersyariatkannya salat jamaah untuk para wanita. Wa annahu yanbaghi lin nisa'i ayusallina jama'atan, bahwasanya hendaknya para wanita itu mereka salat jamaah. Akan tapi apakah hal seperti ini disepakati oleh para ulama? Maka kita dapatkan penjelasannya tidak. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Disebutkan ada 4 pendapat. Yang pertama mengatakan al-istihbab, sunnah. Mengatakan apa? Sunnah. Ini pendapat Atha, As-Tsauri, Auza'i, Al-Imam Syafi'i wa Ishaq, Abu Tsaur, salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Dan mereka berdalilkan dengan hadis Ummu Waraqah di sini dan juga asar dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya. Al-karaha ma'al ijza. Pendapat yang kedua mengatakan makruh tapi sah. Makruh tapi sah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan jawaz fit tatammu, boleh tapi hanya di salat sunnah saja. Ini pendapat Asy-Sya'bi wa Nakhai wa Qatadah. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan dilarang. Ya, jamaah wanita itu dilarang. Ini pendapat Hasan Al-Basri, Sulaiman bin Yasar dan Imam Malik. Ya, pendapatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sampai apa batasan dilarang. Dan tentunya hal seperti ini sangat memungkinkan terjadi karena apa? Ya, karena perbedaan di kalangan para ulama di dalam mendapatkan hadis dari Nabi SAW dan juga penjelasan dari para sahabat yang lain.
Ya, sehingga yang tidak mendapati hadis, ya karena tidak ada perintahnya, maka mereka berpendapat tidak boleh. Yang mendapati hadis atau ucapan dari sahabiah yang lain, maka tentunya mereka akan berpendapat dengan masyru'ah atau masnunah, disunnahkan ketika ada hadisnya. Baik. Kemudian disebutkan di dalam penjelasannya beberapa faedah berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan di mana imam seorang wanita itu berdiri. Di mana imam seorang wanita itu berdiri. Idza shallatil mar'atu bin nisa fa aina taqumu. Jika ada seorang imam dia mengimami para wanita, maka di mana dia berdiri? Maka disebutkan di dalam asar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah mengimami para wanita, fataqumu wasatahunna, dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Paham maksudnya? Jadi misalkan ini shaf pertama, maka beliau berdiri di mana? Di tengah, sejajar dengan mereka. Sejajar dengan mereka, tidak maju. Seperti kalau imamnya laki-laki atau satu shaf kemudian dia maju satu jengkal, tidak. Tapi keadaannya di tengah-tengah mereka. Demikian juga asar dari Ummu Salamah demikian pula menjelaskannya. Baik. Disebutkan di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan la na'lamu khalifan baina man ra'a laha an ta'umanna anna taqumu wasatahunna. Kami tidak mengetahui adanya orang yang para ulama yang menyelisihi pendapat bahwasanya imam seorang wanita itu ada di tengah-tengahnya. Kemudian ternyata disebutkan di dalam penjelasannya ada khilaf, di mana Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Al-Muhalla, beliau ulama mazhab apa? Ibnu Hazm itu ulama mazhab apa? Dzahiriyah. Bahwasanya beliau mengatakan imam seorang wanita tetap maju sebagaimana laki-laki. Dan ini apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga cukuplah asar dari Aisyah, demikian juga Ummu Salamah itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabiah, meskipun itu sepeninggal Rasulullah SAW, ada ihtimal mereka itu melakukannya di zaman Rasulullah dan Rasulullah membiarkannya. Baik. Kemudian faedah setelahnya, bagaimana hukum wuquful mar'ah ma'ar rijali fi shaf. Hukum wuquful mar'ah, berdirinya seorang wanita bersama dengan laki-laki di shaf. Sampai hal seperti ini dibahas para ulama. Faham maksudnya? Jadi misalkan di shaf itu ada wanitanya di situ. Misalkan sebelah sini laki-laki, kemudian para wanita sebelah sini, tapi masih dalam satu shaf. Masih dalam satu shaf. Maka dikatakan di dalam penjelasannya bahwasanya berdirinya wanita bersama laki-laki di dalam shaf jika tanpa darurah, tidak ada daruratnya, maka dikatakan itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah, wa ghairu masyru', dan tidak disyariatkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan batalnya mereka sholatnya para wanita. Apakah wanita kalau sholat satu shaf bersama laki-laki kemudian sholatnya batal atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Dikatakan yang pertama, pendapat yang mengatakan sholatnya tidak batal, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, sebagian besar dari para ulama Hanabilah, kemudian pilihan dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan ini pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan annaha tabtul, sholatnya wanita seperti itu batal sholatnya.
Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian dari para ulama Hanabilah. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau ada musola yang cara mengatur safnya dengan membagi imam laki-lakinya di kanan atau imam laki-lakinya di kiri, bagaimana hukumnya ini? Nah, maka secara asal tetap bisa kita katakan itu perkara yang mukhalif sunnah. Itu perkara yang menyelisih sunnah, bukan perkara yang disyariatkan. Hanya saja apakah keadaan demikian itu membatalkan sholatnya para wanita atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat. Yang jelas apa? Kalau dikatakan keadaan seperti itu mukhalif sunnah, berarti apa konsekuensinya? Dia mempengaruhi apanya? Apa yang dipengaruhinya? Nah, pahalanya. Oh, dikatakan itu mukhalif sunnah, berarti apa? Berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Nah, makanya kalau keadaan musola yang seperti itu boleh. Misalkan seorang wanita apa? Dia mengambil shaf yang di belakang. Meskipun di depan kosong, maka dia ambil shaf yang di belakang. Kalau memang dia ingin sholat bersama para wanita, kaum laki-laki, bersama imam, maksudnya berjamaah bersama imam. Baik. Kemudian disebutkan faedah yang lain, sholatul mar'ah munfaridah khalfa shaffin nisa fi jama'atin nisa. Bagaimana salatnya, misalkan ada jamaah wanita, kemudian ada seorang wanita yang sholat sendirian di belakang. Nah, sudah berlalu penjelasannya. Kalau laki-laki bagaimana hukumnya? Para ulama khilaf, beda pendapat. Dan kita rojihkan di dalam pembahasan yang lalu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu adanya apa? Tafsil, perincian. Kalau tidak ada udzur, maka bagaimana sholatnya? Batal. Meskipun masjidnya luas. Ya, seperti kalau kita sholat di Baitur Rahman itu. Kita misalkan mampir sholat Baitur Rahman, kan luas sekali itu. Jarak antara imam tengah sama shaf ke kanan kirinya itu luas sekali. Jadi kalau kita jalan ada tempat untuk masuk di dalam shaf itu paling pojok, itu sudah berapa gerakan imam kita telat itu. Karena saking luasnya. Tapi seandainya itu ada, maka harus diisi. Seandainya itu ada, maka harus diisi. Nah, kecuali misalkan sholat mau selesai dan ketika kita sholat di shaf yang belakang itu masih ada barengannya, maka seperti ini Allahu a'lam apakah hal seperti itu hal yang ma'dzur atau tidak, diberikan udzur atau tidak. Adapun kalau ada udzur, artinya shafnya rapat dan dia datang sendirian, tidak ada yang menemani sampai imam selesai, maka seperti ini dia ma'dzur, diberikan udzur. Adapun kalau masih ada selah shaf, dia tidak masuk tapi dia sholat sendirian sampai selesai, maka seperti ini para ulama merojihkan sebagaimana ucapan Nabi SAW di dalam hadis Wabis bin Ma'bad. Nabi mengatakan beliau mengatakan fa'amarahu ayyu'idas shalah. Nabi memerintahkan sahabat ini untuk mengulang sholatnya. Dan ini hal yang kita lihat banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Jadi mereka kadang tidak peduli itu shaf masih longgar atau tidak, padahal masjidnya tidak terlalu lebar, sebetulnya dia bisa masuk. Nah, seperti ini hal yang banyak tidak dipahami. Bahkan mungkin bisa jadi ada keadaan seorang sholat sendirian padahal dia bisa masuk ke dalam shaf. Maka seandainya dia mendengar hadisnya, tentunya dia akan berusaha untuk menjaga sholatnya. Baik. Kemudian apa hukum khurujul mar'ah ila jama'atir rijal fil masjid? Bagaimana hukumnya seorang wanita itu keluar untuk sholat jamaah bersama laki-laki di masjid? Artinya dengan shaf yang tersendiri. Atau kita katakan bagaimana hukum seorang wanita yang berjamaah dengan jamaah di masjid, keluarnya mereka dari rumah.
Maka kebanyakan para ulama mengatakan bolehnya keluar bagi wanita ke masjid untuk sholat jamaah. Dan sebagian para ulama yang lain itu memakruhkannya ketika apa? Ketika muncul fitnah atau keburukan dengan keluarnya mereka. Yang sampai-sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan beliau mengucapkan ucapan ini setelah Rasulullah SAW wafat. Kata beliau, "Lau ya'lamu Rasulullah ma ahdatsat an-nisa'u lamana'ahunna al-masjidah kama muni'at nisa'u Bani Israil." Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Rasulullah tahu apa yang telah dilakukan oleh para wanita, sungguh Rasulullah akan melarang mereka untuk pergi ke masjid sebagaimana dahulu pernah dilarang para wanita-wanita Bani Israil. Ini para ulama membolehkan ketika apa? Aman dari fitnah. Adapun ketika tidak aman dari fitnah, maka sebagian memakruhkan dan sebagian apa? Sebagian mengharamkan. Sehingga kaitan dengan hal ini, bolehkah seorang suami atau ayah melarang istri atau anak perempuannya untuk pergi ke masjid? Maka boleh kalau keadaannya seperti itu. Kalau keadaannya dia aman atau terjaga dari fitnah, dari keburukan, maka tidak boleh bagi seorang suami melarang istrinya atau bapak melarang anak perempuannya pergi ke masjid. Sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi SAW telah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Janganlah kalian melarang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, apakah seorang istri itu wajib minta izin kepada suaminya kalau pergi ke masjid? Nah, sampai hal seperti ini diatur di dalam penjelasan para ulama. Apakah seorang istri itu kalau pengen ke masjid dia harus apa? Izin? Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, la na'lamu khilafan bainal ulama anal mar'ah la takhruju ilal masjid ila biidni zawjiha. Nah, kita tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa kapan seorang istri itu hendak ke masjid maka dia tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Hanya saja disebutkan di dalam penjelasan para ulama yang lain bahwa cukuplah izin bagi seorang istri itu ketika apa? Ketika suami tidak melarangnya. Jadi misalkan dia suatu saat dia izin sama suaminya, besok izin, kemudian setelahnya ketika suaminya melihat istrinya itu ke masjid, maka suaminya tidak melarang, maka seperti ini sudah mencukupi. Artinya tidak harus apa? Minta izin setiap kali ke masjid, setiap apa? Pergi ke masjid. Baik. Nah, karena memang batasan keadaannya itu berbeda, keadaan sekarang dengan di zaman dahulu. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin ukurannya sudah jauh-jauh berbeda. Ya, kalau anak-anak muda, remaja-remaja ke masjid kalau tarawih malah sambil guyonan sama temannya, sambil bercanda, kadang tertawa-tawa, ya kadang malah jagongan dulu. Nah, seperti itu hal yang jauh keadaannya dengan apa yang dimaksudkan di dalam penjelasan di sini. Ya, tapi bagi siapa yang memang pengen menegakkan betul pembahasan seperti ini, maka hendaknya dia jaga juga. Dia bolehkan istrinya kalau memang istrinya pengen ke masjid, seperti sholat tarawih, mungkin istrinya pengen mendengar bacaan imamnya, pengen murojaah hafalannya dan sebagainya, maka seperti ini tidak boleh bagi seorang suami atau seorang ayah untuk melarang selama terjaga dari fitnah. Baik. Baik.
Kita masuk pada hadis setelahnya. Hukmu imamatil a'ma. Hukmu imamatil a'ma. Hukum imamnya orang yang buta. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah istakhlafa itu apa? Maknanya apa? Apa istilahnya? Mendelegasikan itu loh bahasanya, Pak. Mewakilkan atau memberikan kekuasaan. Nah, Nabi SAW pernah memberikan kekuasaan atau tugas kepada Ibnu Ummi Maktum. Dan beliau ini diperintahkan untuk ya ummun nas, mengimami jamaah para sahabat yang lain, wa huwa a'ma, dalam keadaan beliau adalah orang yang buta. Maka dikatakan Ibnu Ummi Maktum. Kalau namanya siapa yang masyhur? Ibnu Ummi Maktum artinya anaknya Ummi Maktum. Itu nama aslinya siapa? Ya, Abdullah. Nama aslinya apa? Abdullah. Tapi di dalam hadis ini cuma disebut apa? Kunyahnya saja, anaknya Ummi Maktum. Wakila Umar. Dan ada yang mengatakan nama aslinya adalah Umar. Dan beliau dulu itu salah satu dari ahadul muadzinin, salah satu muadzinaini, afan, salah satu dari muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW pergi bersafar, beliau memberikan tugas atau kekuasaan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk mengimami jamaah di Masjid Nabawi di kota Madinah. Baik. Hadis ini hasan li ghairihi. Hadis ini apa? Hasan li ghairihi. Kemudian di dalam hadis setelahnya wa nahwuhu li Ibnu Hibban an Aisyah. Dan yang semisalnya dari hadis Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala beberapa faedah berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, jawazu istikhlafil a'ma fil hukmi. Bolehnya memberikan kekuasaan kepada orang yang buta. Jawazu istikhlafi al-a'ma fil hukmi. Di dalam apa? Hukum. Di dalam apa? Hukum. Demikian juga apa? Kemudian setelahnya yang kedua, atau penjelasan dari faedah yang pertama dulu, bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah penjelasan tentang lemahnya pendapat yang mensyaratkan bahwasanya seseorang yang apa diberikan memenang kekuasaan itu mengharuskan dia orang yang bisa melihat. Nah, ucapan beliau fil hukmi di sini maknanya tugas atau perwakilan itu bukan sekedar untuk mengimami jamaah salat saja, akan tapi juga berkaitan dengan apa? Dengan qadi atau hukum. Dengan apa? Dengan hukum. Baik. Kemudian faedah yang lain, jawazu imamatil a'ma. Bolehnya imamnya seorang yang buta. Bolehnya imam seorang yang buta. Sebagaimana disebutkan di dalam perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Muqni,
Kata beliau, wa ammal a'ma fala na'lamu fi sihhati imamati khilafan. Adapun orang yang buta maka kita tidak mengetahui adanya khilaf, perbedaan pendapat berkaitan dengan sahnya apa? Sahnya imamahnya, keimamannya. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau ketika mendapati ada orang yang buta itu mengimami jamaah, maka beliau mengatakan, kaifa a'ummuhum wa hum ya'dilunani ilal qiblah. Bagaimana aku ini bisa apa? Ini ucapan Ibnu Abbas. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau menukil ucapan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kaifa ummuhum wa hum ya'dilunani ilal qiblah. Bagaimana aku bisa mengimami mereka sedangkan mereka itu malah yang menuntunku atau mengarahkanku untuk menghadap ke kiblat. Hanya saja ucapan ini bukan pengingkaran beliau bahwasanya orang yang buta itu boleh mengimami orang yang bisa melihat. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadisnya, bahwasanya Ibnu Abbas dahulu itu mengimami para sahabat atau jamaah salat wa huwa a'ma, dalam keadaan buta. Dalam keadaan apa? Buta. Jadi Ibnu Abbas ketika usia tuanya itu dalam keadaan buta. Baik. Demikian juga mengimami dalam keadaan buta Itzban bin Malik, seorang sahabat, wa Qatadah wa Jabir. Subhanallah ya. Sebagian para sahabat itu di usia tuanya mereka itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Nah, bahkan ada sebagian dari asar bahwasanya sebagian para ulama lebih memilih keadaan seperti itu ketika apa? Sudah tersebarnya fitnah. Sudah tersebarnya fitnah. Ya, padahal kalau kita membandingkan dengan keadaan sekarang kan jauh sekali perbedaannya. Ada fitnah yang ada pada masa itu tentunya hal yang kalau sekarang kita masih bersyukur keadaannya itu jauh lebih baik. Itu pun sebagian dari para ulama di zaman dahulu ada yang lebih memilih untuk buta daripada apa? Dia melihat fitnah yang dia khawatirkan bisa merusak agamanya. Baik. Kemudian faedah setelahnya, Mankibatu Ibnu Maktum, kedudukan dari Abdullah Ibnu Maktum. Kemudian setelahnya, jawazu nisbatir rajul ila ummihi. Jawazu nisbatir rajul, bolehnya menisbahkan seseorang itu kepada ibunya, idza ishtahara bidzalik, jika dia sudah masyhur atau terkenal dengan keadaan seperti itu. Walam yuraghab anhu, akan tapi apa? Tidak disarankan. Ya, seperti Abdullah, beliau di sini kunyahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ummi Maktum itu ibunya. Ummi Maktum itu apa? Ibunya. Demikian juga sahabat yang lain ada yang namanya Abdullah ibnu Buhainah, yang hadisnya pernah kita baca. Abdullah ibnu Buhainah, maka Buhainah ini juga ibunya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini sahabat, bin Ubay. Nah, kalau Ubay ini siapa? Nah, tokoh munafik di Madinah. Bin Salul, dan Salul ini ibunya. Berarti neneknya dari Abdullah. Dan di dalam riwayat hadisnya itu masyhur bagaimana ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu
melakukan apa? Penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat marah. Bahkan Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah SAW untuk apa? Memenggal kepalanya. Maka Abdullah, yaitu anaknya sendiri, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, jika engkau hendak perintahkan ada seseorang yang hendak membunuh bapakku, maka perintahkanlah aku, agar aku kelak tidak membalas dendam atau tidak ada dendam ketika melihat pembunuh bapakku itu berkeliaran di pasar-pasar. Ini sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah tetap saja tidak memerintahkan atau tidak menginginkan keadaan seperti itu, ya, karena khawatir nanti akan datang celaan dari orang-orang kufar bahwasanya mereka mengatakan, lihat Muhammad dia membunuh sahabatnya sendiri. Sehingga Ubay bin Salul itu sampai akhir hayatnya dia meninggal. Dia meninggal apa? Karena yang lain, bukan karena sebab diperintahkannya untuk dibunuh. Baik. Kita baca satu hadis lagi. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian ala man. Siapa yang tahu nih apa maknanya? Sallu, salatlah kalian ala man. Apa maknanya? Siapa yang tahu? Yang kita lihat apa harfu jernya? Ala. Yang kita lihat harfu jer ala. Kalau dikatakan sallu ala, maka maknanya apa? Hah? Bukan. Apa maknanya di sini? Ini kalau kita tidak pahami nahwunya ya tidak paham. Hah? Kalau sallu ala itu maknanya salat jenazah. Salatlah kalian untuk, maksudnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya salat jenazah itu hanya dibolehkan bagi yang meninggal dalam keadaan muslim. Paham ini? Meninggal dalam keadaan muslim. Artinya apa? Ya kalau orang kafir jelas itu perkara yang maklum, tidak boleh disolati. Termasuk apa? Nah, termasuk keadaan orang-orang yang akibat dari perbuatannya maka dia bisa digolongkan kepada orang-orang yang tidak boleh disolati. Contohnya apa? Kalau zaman sekarang ini contohnya apa yang paling banyak? Bolehkah kita mensolati orang yang tidak solat? Jadi kalau ada tetangga kita, siapalah, meninggal, maka tanyakan dulu, beliaunya solat dak, gitu. Jangan kemudian kita asal mensolati, karena hal seperti ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dulu ketika ada seorang munafik atau yang dituduh munafik itu meninggal, maka para sahabat itu menunggu dulu. Ini Nabi mensolati atau tidak? Kalau Nabi tidak mensolati, maka apa? Para sahabat tidak ada yang berani mensolati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Wala tusalli." Gimana ini? "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Jangan-janganlah engkau mensolati seorang pun dari mereka yang meninggal selamanya, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Makanya orang yang tidak solat maka tidak boleh disolati. Tidak boleh apa? Disolati. Kecuali kalau solatnya dangtek. Dangtek itu artinya dia solat tapi kadang lalai. Itu meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan seperti ini bisa dihukumi kafir, tetapi jumhur kebanyakan mengatakan apa? Tidak. Orang yang tidak solat sama sekalipun, selama dia tidak mengingkari kewajiban solat, maka dikatakan muslim oleh kebanyakan para ulama. Hanya saja keadaan orang seperti ini tidak berhak untuk disolati.
Karena keadaan dia itu lebih berat, diancam dengan adab Allah itu lebih dekat daripada diampuni. Beda dengan orang yang mungkin kalau keluarganya bilang, ya dia tuh sholat, cuman kadang ya sembarangan, kadang ditinggal. Nah seperti ini, Allahu a'lam. Meskipun sebagian para ulama mengatakan itu bisa diancam dengan kekufuran, tapi tetap boleh untuk disolati. Termasuk orang-orang yang kita mengetahui secara sharih setelah iqamatul hujjah keadaan akidahnya yang rusak. Artinya sharih, tidak ada subhat lagi, tidak ada kesamaran lagi. Ya, seperti orang-orang Syiah yang mendakwahkan akidahnya. Tapi kalau sekedar Syiahnya di kampung ini kayaknya orang Syiah, tapi cuma ikut-ikutan saja. Karena kejahilannya, maka seperti itu tetap berhak untuk disolati. Karena bisa jadi kejahilannya itu menjadikan penghalang dia untuk terjerumus ke dalam kekufuran. Tapi kalau dia sudah sampai batasan mendakwahkan, itu batasannya sudah biasanya sampai kepadanya hujah, penjelasan-penjelasan tentang kekufuran dari sebagian akidah-akidah mereka. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu khalfa man qala la ilaha illallah." Dan solatlah kalian di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kalau ini apa maknanya? Bolehnya kita apa? Hah? Bolehnya apa kita? Bermakmum di belakang imam yang selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Baik. Tapi meskipun dhaif, pembahasan ini dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan siapa yang berhak untuk disolati atau siapa yang tidak berhak untuk disolati. Sebagaimana tadi sudah datang penjelasannya. Kemudian berkaitan dengan batasan kita sholat di belakang imam, itu bolehnya atau tidak bolehnya kapan? Maka kapan seorang imam itu dia tidak diketahui keadaan yang sesungguhnya. Jadi kita tidak tahu keadaan sesungguhnya, taunya dia seorang muslim, hanya saja memang akidahnya tidak jelas. Maka seperti ini masih boleh kita sholat di belakangnya. Dan tidak disyaratkan untuk apa tadi istilahnya? Untuk imtihan. Tidak disyaratkan untuk apa? Imtihan. Apa imtihan? Mengujinya. Antum misalkan pindah kontrakan gitu, dilihat imamnya masjidnya itu, terus diuji, didatangi, tanya masalah akidah ini, akidah ini. Nah ini seperti ini tidak wajib. Seperti ini tidak wajib. Itu memberatkan kalau wajib. Tapi kalau selama dia masih nampak dohirnya muslim, tidak nampak badannya itu kekufuran yang jelas, maka seperti ini hukumnya asalnya boleh. Yang tidak boleh itu ketika seseorang dia adalah termasuk di kalangan para orang-orang ahlul bid'ah dan dia sampai pada batasan penyimpangannya itu menjerumuskan kepada kekufuran. Menjerumuskan kepada kekufuran. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, bolehkah saya sholat di belakang siapa itu? Maharisi. Dia seorang Jahmiyah itu. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Karena Jahmiyah itu batasannya itu banyak sekali kekufuran yang mereka lakukan itu. Banyak akidah atau prinsip dari akidah yang usul Ahlussunnah yang mereka ingkari. Baik. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhal. Fadhal. Ya.
Memang paling sedih kalau kita tinggal di kampung, ya, sholat imamnya tidak jelas. Itu paling sedih. Apalagi kalau sholatnya tidak tumakninah lagi, apalagi kalau bacaannya kurang bagus, atau bahkan ada kesalahannya, apalagi salahnya di Al-Fatihahnya, yang kadang ini merubah arti atau tidak, kadang tidak jelas. Maka ini hal yang kadang menyedihkan. Maka kembali kepada penjelasan para ulama, ya selama penyimpangan itu atau kebid'ahannya itu bukan kebid'ahan yang mukaffirah, yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran, maka secara asal sholatnya tetap sah. Meskipun dikatakan itu tidak utama, meskipun tidak dikatakan tidak utama. Tapi kalau hal-hal yang nampak darinya, seperti dulu pernah kita ceritakan waktu masih tinggal sama orang tua di masjid besar, itu imamnya biasanya kan ganti-ganti. Maka ada sholat-sholat tertentu yang diimami oleh seseorang, dan dia ini sebetulnya keadaannya bercampur. Ya, cuman ketika ketika sudah berani papan itu, papan nama untuk jasa istilahnya, terapi dan jasa apa macam itu, disebutkan itu, berani itu disebutkan solusi jodoh, karir, apalagi gitu. Kalau pelaris mungkin masih malu-malu, rezeki. Nah, seperti ini sudah maklum berarti ini orang ini berarti kahin atau dukun. Kalau seperti itu sudah, jangan sholat di belakangnya, cari masjid yang lain. Tidak boleh kita sholat di belakangnya. Tapi kalau imamnya tidak jelas, meskipun ya namanya mereka akan bercampur, ada akidah tawasul, ada akidah ini dan itu, kadang mereka juga datang ke dukun dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu keadaannya sebenarnya, maka secara asal hukumnya tetap sah. Tapi kalau ada qarina, ada hal-hal yang nampak itu, bahwasanya keadaannya itu lebih dekat kepada kekufuran, maka seperti ini lebih baik ditinggalkan. Baik ditinggalkan. Baik. Ada yang lain? Fadhil. Kalau seperti hujan itu uzur. Hujan itu uzur. Nanti insya Allah ada setelah hadis yang besok itu nanti akan ada penjelasan tentang hal-hal yang bisa menjadi uzur. Bolehnya seorang meninggalkan sholat jamaah sekaligus sholat Jum'ah. Yang salah satunya hujan, banjir, becek. Becek itu uzur. Kemudian seperti sakit, jelas itu, safar. Kemudian menunggu sesuatu yang sifatnya daruri, seperti menunggu orang sakit, yang kalau ditinggal berbahaya. Bahkan sholat Jumat pun itu dibolehkan ditinggalkan. Atau sebagian para ikhwah, teman-teman kita yang di istilahnya, kayak instalasi-instalasi penting itu, istilahnya vital, instalasi vital seperti di pembangkit listrik itu, mereka dibolehkan untuk meninggalkan karena memang itu ada kemaslahatan untuk manusia dan berbahaya kalau ditinggalkan, sehingga mereka biasanya digilir. Nah, seperti ini dibolehkan. Adapun kaitannya dengan keadaan orang yang buta, maka berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sudah berlalu, Rasulullah SAW tidak memberikan udzur kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya itu menunjukkan bahwasanya sebagian para ulama lebih berpendapat akan wajibnya sholat jamaah ketika tidak ada udzur. Adapun ketika ada udzur, maka permasalahan menjadi berbeda. Ada yang lain? Cukup ya. Semoga bermanfaat.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.